Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan infus pump merek Terumo tipe TE135. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep. Alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Contoh jika kalian sedang mencari diagnosa nyeri akut, kita klik di pencarian yaitu nyeri akut. Kemudian kita search, nanti bakal muncul diagnosa nyeri akut. Dan di sini udah lengkap, ada pengertian dari nyeri akut, kemudian ada SLKI-nya juga atau standar luarannya. Kemudian juga ada intervensinya. Jadi intervensi yang kita gunakan di sini yang sering digunakan, yang umum, dan kalian juga bisa download atau unduh di sini filenya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, video ini kita akan bahas tentang cara menggunakan infus pump dari Terumo ya dengan tipe TE135. Dan perbedaan infus pump ini dari infus pump sebelumnya yang saya jelaskan, infus pump ini lebih mudah ya digunakan dan juga beratnya ini lebih ringan. Sebelum kalian menyaksikan video ini, kalian harus tonton dulu video saya sebelumnya. Jadi ada dua yang sudah saya bahas mengenai infus pump. Yang pertama ada infus pump dari Terumo dengan tipe TE112. Di sini sudah lengkap, kalian bisa tonton dulu karena di sini banyak banget penjelasannya dari awal pemasangan infuset sampai penggunaannya. Kemudian video yang kedua ada cara menggunakan infus pump dari Mindray dan di sini juga sedikit beda dari infus pump yang Terumo, kalian juga harus tonton. Oke, jadi ini adalah penampakan dari infus pump Terumo tipe TE135. Jadi kurang lebih sama untuk tombol-tombolnya. Yang membedakan dari infus pump Terumo tipe yang 112 itu adalah layarnya. Jadi kalau Terumo 112 itu layarnya cuma satu dan tinggal dipencet untuk menggantinya. Namun kalau Terumo yang tipe yang ini ada 3 layar. Dan bentuknya Terumo yang tipe ini lebih kecil ya, jadi lebih ringan juga. Dan infus pump ini bisa digantung juga di tiang infus dan untuk chargernya ada di belakang bagian infus pump. Dan untuk infus pump yang ini tuasnya juga sama, ada di sebelah kanan ya, tinggal kita tarik. Dan sama juga di dalamnya ini tempat infusetnya. Dan cara meletakkan infusetnya juga sama ya, kita buka dulu kuncinya. Dan kita paskan infusetnya. Kemudian setelah infusetnya dipaskan, kita tutup kembali infus pumpnya dengan menutup ke bawah tuasnya. Dan kemudian untuk menghidupkan alat infus pump ini, kita bisa tekan tombol power. Dan alat tersebut akan menyala. Dan di sini terlihat ya ada 3 layar dan ada juga tombol-tombolnya, nanti kita akan jelaskan. Oke, jadi ini pada layar yang kedua ada tombol limit. Dan tombol limit ini digunakan untuk mengatur berapa jumlah cairan yang bakal kita masukin. Kemudian juga pada layar ini juga menampilkan jumlah cairan yang sudah masuk. Dan untuk mengatur cairannya ini kita bisa tekan tombol. Ada 6 tombol di sini, ada untuk menaikkan dan ada juga untuk menurunkan. Kemudian untuk tombol yang sebelah kiri ujung ini, yang atas untuk menaikkan ratusan, bawah untuk menurunkan ratusan juga. Yang tengah ini untuk puluhan ya, dan kemudian yang ujung itu untuk satuan. Jadi kalau ke atas itu untuk naikkan, ke bawah untuk menurunkan. Dan ini misalnya kita atur jumlah cairan yang akan kita berikan adalah 100 ml, jadi limitnya 100. Kemudian kita atur rate-nya atau kecepatannya per jamnya, kita atur 50. Jadi dalam waktu 1 jam tersebut cairan yang masuk adalah 50 cc. Dan jangan lupa roll infusetnya kita naikkan, kemudian kita klik start. Karena jumlah cairannya itu adalah 100 cc, berarti cairan ini akan habis dalam waktu 2 jam. Setelah kita klik tombol start, maka cairannya akan mengalir. Kemudian pada infus pump ini juga ada purge-nya ya, atau ada bolusnya. Kita bisa bolus cairan. Langkahnya pertama kita tekan tombol stop dulu. Baru kemudian kalian tekan purge.
dan nantinya cairannya akan mengalir secara cepat. Dan jenis infus pump ini bisa digunakan tanpa menggunakan sensor ya. Biasanya pasti kita melihat di tabung infusetnya ada sensor, namun di infus pump ini kita bisa tidak menggunakan sensor. Kemudian setelah kita purge atau bolus, kita bisa tekan lagi tombol start. Dan ini ada angka 1, ini adalah jumlah cairan yang sudah masuk. Jadi ketika kita pencet tombol clear, itu nanti akan muncul jumlah cairan yang sudah masuk. Kemudian ketika kita ingin mengubah rate atau kecepatan cairan yang akan kita masukkan, kita bisa tekan tombol stop dulu, baru kemudian kita rubah kecepatannya. Misalnya ini kita rubah menjadi 80 cc per jam. Kemudian setelah itu kita tekan tombol start kembali. Kuncinya ketika kita ingin mengubah rate-nya atau limitnya, kita harus tekan tombol stop dulu. Jadi infus pump ini juga memiliki alarm. Pertama ada air atau udara. Jadi ketika infusetnya ada udaranya, maka alat ini akan mendeteksi dan akan berbunyi alarm. Alarm kedua yaitu empty. Jadi ketika cairannya habis atau botol infusnya sudah habis, alat ini akan mendeteksi dan akan mengeluarkan alarm. Alarm selanjutnya itu adalah flow error. Jadi ketika kalian menggunakan sensor untuk alat ini, ketika cairannya tidak menetes ataupun penempatan posisi sensornya tidak tepat, maka alarm ini akan berbunyi. Selanjutnya ada alarm door. Jadi ketika pintunya terbuka, itu akan mengeluarkan alarm. Kemudian juga ada alarm baterai. Jadi ketika baterainya lemah, maka alarm ini akan berbunyi sehingga kita harus mencharger alat ini. Selanjutnya yang terakhir adalah alarm occlusion atau sumbatan. Jadi ketika infusnya ada sumbatan, baik ada gumpalan darah ataupun selang infusnya terlipat ataupun rollnya lupa dinaikkan, maka alarm ini akan berbunyi. Dan ini ada contoh, karena rollnya lupa dinaikkan, maka ada muncul alarm occlusion. Jika ada alarm, kalian pencet tombol stop dulu, kemudian perbaiki. Setelah itu baru kalian tekan tombol start kembali, maka cairan tersebut akan jalan kembali. Kemudian jika pintunya terbuka, maka akan muncul alarm door. Jadi kalian stop dulu, tekan tombol stop, kemudian kalian perbaiki pintunya atau rapatkan. Setelah itu baru kemudian kalian tekan tombol start. Kemudian untuk mengatur faktor tetes, memakai mikro ataupun memakai standar, itu kita mengaturnya itu pada belakang alat tersebut. Untuk infuset yang standar, rata-rata faktor tetesnya itu adalah 20 drops per mili atau 20 tetes per mili. Dan infuset ini bisa digunakan pada pasien dewasa ataupun anak yang sedang dalam rehidrasi. Kemudian untuk infuset yang mikro, faktor tetesnya adalah 60 drops per mili atau 60 tetes per mili. Dan infuset ini biasanya digunakan pada bayi ataupun pada anak dan juga pada dewasa yang sedang dalam pembatasan cairan. Dan ini ada contoh infuset mikro. Jadi faktor tetesnya adalah 60 drops per mili atau 60 tetes per mili. Yang membedakan dari infuset yang lain adalah di tabung infusetnya ini ada seperti jarum gitu. Jadi dia untuk mengatur cairan yang keluar lebih sedikit daripada infuset biasanya. Dan ini ada contoh infuset yang makro atau yang standar. Jadi di sini tertulis 20 drops per mili. Jadi faktor tetesnya adalah 20. Dan di belakang alat ini ada tempat charger. Kemudian di sini untuk mengatur infuset yang digunakan itu mikro atau standar. Jadi kita bisa pindah saklarnya. Jadi ada saklar untuk mikro maupun standar. Jika kita ingin menggunakan infuset yang mikro, maka kita dorong saklarnya ke atas. Kemudian jika kita menggunakan infuset yang standar, maka kita dorong saklarnya ke arah bawah. Dan kemudian di belakang alat ini juga ada tempat sensor. Jadi ini kita bisa menggunakan sensor dan juga kita juga bisa tidak menggunakan sensor. Jadi ini kita perlu ketahui bahwa di belakang sini juga ada tempat untuk drip sensornya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian jangan lupa untuk saksikan video-video lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.